Oke, kita lanjut nomor 1 pembahasan. Untuk sebuah ladang berisi tanaman rumput, jika dimakan oleh 3 ekor kerbau habis dalam waktu 20 hari. Sedangkan jika dimakan oleh 5 ekor kambing habis dalam waktu 40 hari. Berapa hari rumput tersebut akan habis dimakan oleh 2 ekor kerbau dan 2 ekor kambing? Jadi ini yang ditanyakan adalah waktu bersama-sama ya teman-teman untuk menghabiskan rumputnya. Nah, 2 ekor kerbau dan 2 ekor kambing. Nah, kita kan nggak tahu nih, yang kita ketahui adalah 3 ekor kerbau itu menghabiskan rumput dalam waktu 20 hari. Jadi 3 ekor ini kita tulis dulu, jadi kita bagi dulu ya teman-teman untuk kerbau dan kambing. Nah, katanya kalau 3 ekor kerbau itu menghabiskan waktu memakan rumput 20 hari kan. Nah, kalau 2 ekor kita harus cari 2 dulu nih teman-teman. Kalau 2 ekor, karena yang ditanyakan adalah 2 ekor kerbau dan 2 ekor kambing kan. Nah, kita cari dulu kalau 2 ekor kerbau itu dia menghabiskan berapa hari. Ya, kita misalkan dengan X. Nah, kita tentukan dulu nih perbandingannya. Apakah perbandingan senilai atau berbalik nilai? Nah, kalau 3 ekor kambing menghabiskan rumput dalam waktu 20 hari, kira-kira kalau kambingnya sedikit, harinya makin sedikit juga nggak teman-teman? Enggak ya, makin banyak waktunya makin lama waktunya untuk menghabiskan rumput tersebut. Berarti ini perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai. Nah, kalau tidak senilai, nah caranya gimana? Caranya kali lurus terus dibagi ya. Berarti untuk dapat X itu kita kali lurus 3 kali 20 dibagi 2. Jadi ini kan 10 kan, 20 bagi 2 kan 10, 3 kali 10 30, berarti 30 hari. Jadi 2 ekor kerbau itu menghabiskan rumputnya dalam waktu 30 hari. Nah sekarang nih, kalau kambing, nah kalau 5 ekor kambing itu menghabiskan waktu 40 hari. 2 ekor kambing itu berapa? Kita misalkan Y ya. Ini sama juga perbandingan berbalik nilai, tidak senilai ya. Nah, caranya gimana? Sama caranya. Y berarti kali lurus 5 kali 40 dibagi 2. Ini kan 2 nih. Berarti 20 ya. 40 bagi 2 kan 20. 20 kali 5 100. Berarti untuk 2 ekor kambing dia butuh 100 hari ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah waktu bersama-sama. Berarti kalau waktu bersama-sama kita pakai konsep seperti sama dengan waktunya untuk kerbau itu berapa? 30, berarti 1/30 ditambah untuk kambing itu 100 hari, berarti 1/100 ya. Nah, ini sama dengan, kita kali silang ya teman-teman. Kali silang, ini kali ke sana, ini kali ke situ, berarti 100 ditambah 30 per 3000. Berarti 3000 ya. Berarti ini 130 dibagi 3000. Nah, ini kan seperti berarti untuk dapat T itu dibalik aja, 3000 dibagi 130. Hasilnya adalah 23,07 sekian ya. Nah, sekarang ini dalam satuan hari ya. Kalau misalkan 23,000 itu berarti harinya pas 23 hari ya teman-teman. Tapi kalau ada lebihnya seperti ini, apakah ini detik, menit, berarti harinya masuk ke hari 24. Berarti ini kita bulatkan ya, bulatkan ke atas, jadinya 24 hari. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, untuk nomor 2, Denny dan Dini melakukan pekerjaan dengan kecepatan 2:1. Apabila pekerjaan Denny dapat diselesaikan dalam waktu 3 minggu, maka berapa lama pekerjaan bisa dikerjakan secara bersama-sama. Berarti karena Denny itu bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 3 minggu, maka kita cari dulu nih Dini itu berapa minggu ya. Nah, karena
kita sudah ada perbandingannya ya, ini ya. Nah, berarti caranya adalah gini aja nih. Kan perbandingan kecepatan kan bisa satuannya dalam minggu, hari. Tapi karena di sini berbicara minggu, berarti nanti satuan kecepatannya itu minggu ya. Nah, Denny dibanding Dini itu kecepatannya adalah 2:1. Nah, Denny katanya itu bisa menyelesaikan waktu selama 3 minggu. Berarti untuk si Dini ini berapa minggu? Kita nggak tahu. Kita misalkan aja dengan X. Ini perbandingan senilai ya. Berarti kita hitung ini dulu nih. Nah, caranya kali silang aja. 2X sama dengan 3. X sama dengan 3/2 minggu. Ya. 3/2 minggu. Nah, sekarang berarti si Denny 3 minggu, si Dini 3/2 minggu. Kita abaikan aja pecahannya ya. Maksudnya nggak usah diganti ke hari gitu. Biarkan tetap jadi pecahan seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah berapa lama pekerjaan bisa dikerjakan secara bersama-sama. Konsepnya sama nomor yang satu tadi. Berarti seperti itu sama dengan seperwaktu Denny. Denny itu berapa? 3 ya, 3 minggu ditambah seperwaktu Dini. Waktu Dini itu kan 3/2 minggu. Jadi kita tulis nih 3/2 minggu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. 1/3 ditambah 1 dibagi pecahan nih. Kalau misalkan ada bilangan bulat dibagi dengan pecahan, maka penyebut pecahan itu pindah ke atas ya. Jadi 2-nya ini pindah ke atas, 3-nya tetap di bawah. Jadinya 2/3. Nah, sekarang karena penyebutnya udah sama, kita tinggal tambahkan aja 1 tambah 2 berapa? 3/3. 3/3 tuh sama dengan 1. Satuannya waktunya apa? Minggu ya. Berarti untuk waktu bersamanya, untuk pekerjaan itu bisa diselesaikan secara bersama-sama dalam waktu 1 minggu ya. Mudah ya teman. Oke, untuk nomor 3 ini tentang himpunan ya teman-teman. Kita tulis dulu clue-nya. Himpunan. Nah, suatu kelas terdiri dari 42 siswa. 1/3 dari seluruhnya, seluruh siswa itu menyukai olahraga berenang. Jadi ada berenang, 1/6-nya menyukai berenang dan sepak bola. Berenang dan sepak bola. 18 orang tidak menyukai kedua olahraga tersebut. Berapakah orang yang hanya menyukai sepak bola? Berarti ada 2 olahraga nih teman-teman, ada berenang dan sepak bola. Nah, kita tulis dulu nih. Katanya yang suka berenang ya, berenang itu 1/3 dari 42 kan, 1/3 dari 42 kan 14 ya teman-teman, 14 orang. Nah, yang suka berenang dan sepak bola SBA, kita singkat aja, itu 1/6-nya. 1/6 dari 42 berapa? Itu 7 orang ya. Dan yang tidak menyukai, tidak keduanya itu 18 orang ya. Yang ditanyakan yang hanya menyukai sepak bola. Yang hanya sepak bola, yang hanya SB aja itu berapa? Nah, cara cepatnya kita gambar aja ya teman-teman. Jadi kita gambar dulu. Ini kan himpunan semestanya tentang olahraga ya. Jadi ada 2 olahraga, yaitu berenang dan sepak bola SB. Nah, yang kita tulis dulu nih yang di tengah-tengah ini, yang menyukai keduanya kan ada 7 orang. Nah, untuk yang berenang ini bukan 14, kita nggak bisa taruh 14 di sini ya teman-teman. Kenapa? Karena kita cerna dulu nih kata-katanya. 1/3 dari seluruh siswa itu menyukai olahraga berenang, bukan yang hanya menyukai olahraga berenang. Berarti dari yang 14 orang ini kan ada 7 orang yang menyukai sepak bola juga. Berarti kita kurangkan ya. Berarti
yang di berenang, yang menyukai berenang itu 14 dikurang yang suka sepak bola juga, berarti 14 dikurang 7 kan, ini 14 dikurang 7 jadinya 7 orang yang hanya suka berenang. Nah, yang ditanya yang tidak suka keduanya adalah 18 orang ya. Nah, jumlah dari satu kelas ini kan ada 42 orang. Yang ditanyakan kan yang hanya suka sepak bola. Berarti kita misalkan X. Nah, artinya yang hanya suka berenang, yang suka keduanya, yang hanya suka sepak bola, dan yang tidak menyukai, itu jumlahnya harus 42 kan teman-teman. Berarti kita tulis aja nih, 7 ditambah 7 ditambah 18 ditambah X, itu jumlahnya kan harus 42. Ya kita jumlahkan aja nih, 7 tambah 7 kan 14 tambah 18 itu kan 32 ya. Berarti X sama dengan 42 dikurang 32. Ini jadinya berapa? 10 orang. Berarti yang hanya menyukai sepak bola saja itu adalah 10 orang. Paham ya teman-teman? Oke, untuk nomor 4, 12 tahun yang lalu umur Arsya 4 kali umur Ehsan. Sekarang umur Arsya hanya 2 kali umur Ehsan. Berapa jumlah umur mereka sekarang? Nah, berarti kita bikin dulu bentuk aljabarnya ya teman-teman. Ini perbandingan umur. Nah, kalau di perbandingan umur itu kita butuh kemampuan aljabar yang bagus. Nah, sekarang kita buat dulu nih persamaannya. 12 tahun yang lalu, jadi ada Arsya, ada Ehsan. Berarti Arsya 12 tahun yang lalu, berarti A dikurang 12, itu sama dengan umurnya 4 kali umur Ehsan. Berarti 4E. Ini Ehsannya juga 12 tahun yang lalu. Ini 4 dalam kurung 12 tahun yang lalu ya. Oke, jadi di sini dalam kurung kurang 12 ya teman-teman, bukan 4E dikurang 12. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita selesaikan dulu nih. A dikurang 12 itu sama dengan 4E dikurang 48. Kita kumpulkan nih yang ada variabel ke sebelah kiri. Berarti A dikurang 4E itu sama dengan min 48 ditambah 12 kan. Nah, berarti A dikurang 4E sama dengan min 36. Nah, kita stop sampai sini. Ini kita bikin persamaan 1. Nah, sekarang persamaan 2-nya yang ini nih, kalimat kedua. Sekarang umur Arsya hanya 2 kali umur Ehsan. Berarti umur Arsya itu katanya 2 kali umur Ehsan ya. Nah, ini persamaan ke 2. Nah, sekarang kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Caranya kita ganti aja, karena A itu sama dengan 2E, berarti kita bisa tulis persamaan 1 ini dengan 2E dikurang 4E sama dengan min 36. 2E kurang 4E kan min 2E ya teman-teman, sama dengan min 36. Berarti E itu sama dengan positifnya udah hilang, negatifnya udah hilang, habis ya, karena sama-sama negatif. Berarti 36 bagi 2 hasilnya adalah 18 ya. Nah, kita udah dapat nih E itu 18. Nah, kalau E 18 berarti di sini ini kan tadi Arsya itu sama dengan 2 kali umur Ehsan. Nah, berarti kalau Ehsannya 18 tahun berarti Arsyanya 2 kali 18 kan. Jadinya 36 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah umur mereka sekarang? Berarti umur mereka sekarang adalah 18 ditambah 36. Berapa hasilnya teman-teman? Jadinya 54 ya. Jawabannya adalah Bravo.
Oke, untuk nomor 5, pada tahun 2021 ini umur Hana adalah 5/6 umur Indah. Sewindu yang lalu umur Indah 2 kali lipat umur Hana. Perbandingan umur Hana dan Indah tahun 2039 adalah berarti pertama-tama kita cari dulu nih teman-teman. Dari 2021 ke 2039 itu ada berapa tahun? Kita kurangkan aja ya, 2039 dikurang 2021. Hasilnya adalah 18 tahun ya. Nah, sekarang di umur yang sekarang katanya, clue yang pertama, umur Hana adalah 5/6. Berarti H itu sama dengan 5/6 umur Indah ya. Nah, 8 tahun yang lalu, sewindu ya teman-teman, sewindu yang lalu, sewindu itu kan 8 tahun ya, satu windu 8 tahun, berarti sewindu yang lalu, 8 tahun yang lalu, katanya umur Indah, berarti Indah kurang 8 tahun yang lalu, sama dengan 2 kali lipat umur Hana, berarti 2 kalinya Hana 8 tahun yang lalu, dikurang 8 juga. Berarti ini kita selesaikan dulu ya, I kurang 8 sama dengan 2H dikurang 16 ya. Berarti I sama dengan 2H dikurang 16 tambah 8. I sama dengan 2H dikurang 16 tambah 8, min 16 tambah 8 itu kan 8 ya teman-teman. Berarti ini kita dapat persamaan 1. Nah sekarang I itu berapa? I itu kita cari dulu nih dari sini. Ini kita bisa ubah I sama dengan, ini kan kali ke atas saja, 6H per 5 ya. Kita ganti deh di sini, 6H per 5 sama dengan 2H dikurang 8. Nah caranya gimana nih kalau modelnya gini? Kita kali silang aja, ini kali ke sini semuanya ya. Kita 5 kali ke 2H kurang 8, berarti 6H sama dengan 5 dikali 2H kurang 8 ya teman-teman. Nah kita lanjutkan di sini, berarti 6H sama dengan 5 kali 2H itu berapa? 10 ya, 10H dikurang 5 kali 8 40. Berarti ini kita pindahkan aja 10H nya ke sebelah, berarti min 10 dikurang 6H, yaitu min 4H ya, sama dengan min 40. Berarti H nya adalah min 40 bagi min 4 kan 10 ya, positif 10. Nah kita sudah dapat nih H 10. Yang ditanyakan adalah kalau hanya 10 berarti kita bisa dapat I-nya ya. Kalau hanya 10 berarti I-nya berapa teman-teman di sini ya. Kalau hanya 10 I-nya 6 dikali 10 per 50 per 5 ya. 6 kali 10 kan 60 per 5 yaitu 12 ya. Berarti umur Indah itu 12 tahun. Nah, kalau umur Hana 10 tahun. Nah, yang ditanyakan perbandingan umur Hana dan Indah pada tahun 2039. Nah, dari 21 ke 2039 itu kan 18 tahun. Kemudian berarti dari yang untuk umur 2000 pada tahun 2039, kita jumlahkan aja H ditambah 18 perbandingan umur Hana ya. H tambah 18, I tambah 18. H tadi berapa? 10 tambah 18 per 12 tambah 18 ya teman-teman. Yang di atas 28, di bawah 30. Nah 28 per 30 perbandingannya ada nggak di opsi? Nggak ada. Kita sederhanakan dulu. Caranya masing-masing bagi 2. 28 bagi 2 hasilnya 14. 30 bagi 2 hasilnya 15. Jadi jawabannya adalah 14 per 15. Jawabannya adalah Charlie ya. Kita lanjut nomor 6, diketahui M dan N dua bilangan positif dan rata-rata dari 3, 6, 7 dan N sama dengan rata-rata M 4 dan 8. Rasio antara M dan N secara berturut-turut adalah ini pakai konsep rata-rata ya teman-teman. Nah kita lihat M dan N itu adalah dua bilangan positif. Artinya apa? M dan N itu lebih besar dari 0 ya, dan rata-rata. Nah kalau kita berbicara rata-rata berarti
ini kan ada rata-rata dari 367, artinya 3 tambah 6 tambah 7 ditambah N, itu kalau rata-rata harus dibagi dengan banyaknya data kan, ada berapa, 1, 2, 3, 4, berarti dibagi 4, itu katanya sama dengan rata-rata dari M48, berarti M ditambah 4 ditambah 8, datanya ada berapa, ada 3, berarti kita bagi 3 ya. Nah sekarang yang ditanyakan adalah rasio antara M, berarti kalau rasio perbandingan dari M banding N itu berapa, atau M per N itu berapa, ini sama aja ya. Nah sekarang kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan ya, 3 tambah 6, 9 tambah 7, 16 tambah N per 4, sama dengan ini M tambah 12 per 3. Nah ini kita kali silang aja ya teman-teman. 3 kali 16 kan 48, 48 tambah 3 kali N, 3N, sama dengan 4 kali M itu 4M, ditambah 4 kali 12 itu 48. Nah di sebelah kiri ada 48, di sebelah kanan juga ada 48. Nah artinya apa teman-teman? Yang ini dan ini itu tewas, habis ya. Berarti yang tersisa 3N per 4M. Yang ditanyakan adalah M per N itu berapa. Jadi M itu harus di atas ya, berturut-turut. Berarti M-nya tetap di sini, berarti yang pindah harus 4-nya. N-nya pindah ruas, berarti yang di sebelah kiri sisa 3, 4 ke sebelah pindah ruas ya, jadi bawah penyebut, sama dengan M-nya tetap, N-nya pindah ruas. Nah artinya M per N itu sama dengan 3 per 4. Jadi ini jawabannya adalah 3 per 4. Jawabannya apa? Untuk nomor 7, pabrik X mampu memproduksi 208 kemeja dalam waktu 4 jam. Nah, di sini ada perbandingan ya. Ini penalaran kuantitatif ya, teman-teman. Nah, kalau P itu adalah banyak kemeja yang dihasilkan oleh pabrik X dalam waktu setengah jam. Dan Q itu adalah 25. Nah, gimana nih perbandingannya? Apakah P lebih besar Q lebih besar P, atau sama, dan seterusnya ya. Nah sekarang kita punya keterangan di atas yang diketahui. Katanya pabrik X itu mampu memproduksi 208 kemeja itu dalam waktu 4 jam kan. Nah sekarang sedangkan yang di P itu adalah banyak kemeja yang dihasilkan oleh pabrik X dalam waktu setengah jam. Nah kira-kira berapa nih kemeja yang dihasilkan dalam waktu setengah jam? Nah kita misalkan aja dengan X per ini dalam waktu setengah jam ya teman-teman. Nah coba kita pikir ya, kalau misalkan 4 jam dia menghasilkan 208 kemeja, setengah jam itu kira-kira kemeja yang dihasilkan lebih banyak atau lebih sedikit? Otomatis lebih sedikit ya. Jadi kalau waktunya berkurang, maka yang dihasilkan juga berkurang. Berarti ini perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, kita cukup kali silang aja ya teman-teman. Berarti X itu sama dengan, ini kita kali silang, ini kali ke sana, ini kali ke situ. Berarti 4X, X kali 4, 4X sama dengan 208 dikali 1/2, itu kan sama aja 208 dibagi 2 ya. 208 dibagi 2 hasilnya 104. Berarti X sama dengan 104 dibagi 4. Ini hasilnya berapa teman-teman? 10 bagi 4 kan 2. 2 kali 4 8. 8 24 bagi 4 6 ya. Berarti X-nya itu adalah 26. Nah, P di sini itu adalah 26. Sedangkan Q di sini adalah 25. Berarti perbandingannya gimana teman-teman? Berarti P itu lebih besar dari Q ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Nah, karena P tadi di sini 26 ya, dan Q di sini adalah 25, maka otomatis ini yang lebih besar, berarti perbandingannya lebih besar. Paham ya? Ya, untuk nomor 8 perhitungan sederhana aja ya teman-teman. Ini kan kita bisa tulis 3/4 kali 2 dikurang 5, 0,25. Ini 0,25. Kalau ada 0,25 itu kan sama aja dengan 1/4. Nah ini
dibagi 3/2. Nah ini teman-teman sebenarnya bisa kita ubah jadi pecahan biasa ya. Nah tapi sebelum jadi pecahan biasa, ini kan ada yang kali 2 nih di sini. Kalau ada pecahan dikali 2, berarti depannya dikali 2, pecahannya dikali 2, penyebutnya dikali 2. 2 kali 3 kan 6 nih. 6. Jadinya ini dengan ini juga habis ya. Jadi 1/2, 6/2. Dikurang, nah 5/4. Ini kan sama aja 20. 4 kali 5 kan 20, 21/4 dikali dengan 2 kali 3 6 tambah 1 7 7 ini dibagi ya, dibagi 7/2. Nah supaya ini kita ubah jadi kali, kita balik aja nih yang di belakang. Berarti ini kan bisa juga diubah jadi 13/2 dikurang, ini kan 21/4 dikali 2/7. Ini dengan ini kan habis nih, ini sisa 2. Yang ini dengan ini kan habis juga, 7 masing-masing bagi 7 ya, sisa 1. Ini sisa 3 ya teman-teman. Berarti jadinya 13/2 dikurang 3/2. 13/2. 13 ini kan penyebutnya udah sama. 13 kurang 3 10/2. 10/2 kan 5. Berarti jawabannya adalah berapa? 5,00. Jadi 5 dengan 5,00 sama aja ya. Oke, berikutnya hasil dari 2,5 tambah 0,4. Nah ini kita jadikan aja nih, 2,5 itu jadinya 5/2 ditambah 4/10 dikali 3/2 dikali, ini kan sebenarnya dibagi 2/1 ya. Jadi kalau supaya kita ganti baginya jadi kali, itu kita balik aja jadinya 1/2 kurang 8/10. Nah kalau perkalian ingat, kalau ada penjumlahan dan perkalian itu kita selesaikan dulu. Berarti yang tengah ini kita selesaikan dulu ya teman-teman. Caranya gimana? Oke, kita silang aja, kali silang aja ya. Ini dengan ini habis kan, sisa 2. Ini kan sisa 1. Nah 2 yang ini dengan yang ini juga bisa habis, berarti sisa 1. Berarti yang di atas tersisa cuman ini dan ini ya. Di bawah tersisa cuman 10 aja. Berarti kita bisa tulis 5/2 ditambah 3/10 dikurang ini 8/10 ya. Nah sekarang kita lihat teman-teman ya, ini kan ada penyebutnya 2, 10, 10. Nah ini kita jadikan aja nih 10. Supaya penyebutnya jadi 10, saya harus kalikan berapa? 2 kali berapa supaya dapat 10? 5 ya teman-teman. Berarti kita bisa tulis 2 kali 5 kan 10. Berarti kalau di bawah dikali 5, di atas juga kali 5. 5 kali 5 kan 25. Di bawah jadinya 10 ya. Ditambah 3/10 dikurang 8/10. Nah 25 tambah 3 kan 28. 28 kurang 8 20/10. 20 bagi 10 berapa? 2. Jawabannya adalah alfa. Mudah ya. Oke, untuk nomor 10 ini pola bilangan ya teman-teman. 43.046.721,47822969. Nah ini kita lihat semakin kecil nilainya ya teman-teman. Nah kalau semakin kecil nilainya, ini pasti udah bukan pengurangan atau penjumlahan ya, pasti pembagian ya. Nah caranya kita mulai dari belakang dulu aja yang mudah-mudah ya. Nah kalau dari 729 kita lihat 729 ke 81 itu sebenarnya kalau kita lihat teman-teman, ini tuh dibagi 9 ya. Nah 6561 ini juga dibagi 9. Kalau mau dibuktikan gini aja, 81 kali 9 dapat ini. Terus 729 kali 9 dapat ini. Kan sebenarnya kalau misalkan dari belakang ke depan itu kan dikali, kalau dari depan ke belakang itu kan dibagi ya. Nah gitu aja nih cara pembuktiannya. Nah pasti ini ke sini itu juga dibagi 9 ya. Ternyata polanya dari depan ke belakang itu dibagi 9 ya teman-teman. Ini juga dibagi 9. Artinya
ini ke sini itu dibagi 9 juga. 81 bagi 9 kan 9. Nah, 9 ke berikutnya dibagi 9 juga. 9 bagi 9 kan 1. Berarti jawabannya adalah 9 dan 1, Charlie ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi nih. 7, 7, 14, 42. Nah, ini jaraknya 42 ke 168 itu tinggi sekali ya. Ini 168 ke 80. Ada 700-an ya. Ini ke 5000 ada ribuan, berarti ini sudah pasti bukan penjumlahan, pasti perkalian. Nah, caranya gimana? Kita lihat aja nih. 7 ke 7 itu kan sebenarnya ini kali 1 ya. 7 ke 4 itu kali 2 ya teman-teman. Ini ke sini kali 3. Ini ke sini kali 4 ya. Ini ke sini kali 5. Ini ke sini kali 6. Otomatis yang ini ke sini kali 7 dan ini yang ke sini kali 8. Nah, kita kalikan aja nih 5040 kali 7 berapa hasilnya? 35 280. Nah, habis itu 35280 kita kali 8 ya. Hasilnya adalah 0 4 2 282 ya. 282 240. Jawabannya adalah bravo. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. 81 32 ke 324. Terus 324 ke 54 lagi. 54 ke 216 lagi. Nah, kita lihat polanya itu adalah kalau dari sini ke sini itu dikali berapa kira-kira teman-teman? Belakangnya kan 1, supaya jadi 4 itu pasti ini dikali 4 ya. Iya kan, 4 kali 1 4, 4 kali 8 32, 324. Nah, 324 ke 54 itu kan berkurang lagi teman-teman. Nah, ini kan nggak mungkin pengurangan, pasti pembagian. 324 dibagi berapa dapat 54? Dibagi 6 ya. Nah, 54 jadinya 216 itu dikali berapa? Kan belakangnya 4 nih. Ini kali 4 juga ternyata. Ini ke sini dibagi 6. Nah, ini ke sini dikali 4. Ini ke sini dibagi 6 juga. Nah, otomatis yang ini ke sini dikali 4. Ini ke sini dibagi 6. 24 kali 4 berapa? 96. 96 dibagi 6 itu 16. Jadi jawabannya adalah 96 16 Charlie ya. Untuk nomor 13 1 4 2 5 20 10 15. Nah, kita lihat teman-teman, ini kan kesini masih bisa pengurangan atau penjumlahan ya, tapi dari 5 ke 20 itu terlalu jauh ya bedanya, otomatis pasti bukan pengurangan atau penjumlahan. Nah, kita lihat nih, 1 ke 4 itu kan dikali 4, terus 4 ke 2 itu dibagi 2 kan ya. Nah, sekarang kita lihat nih, 5 ke 20 itu kan juga dikali 4, 20 ke 10 itu dibagi 2 juga. Jadi sebenarnya ini si pembuat soal dia membagi 3 seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk yang sisi sebelah sini kan polanya kali 4 bagi 2, di tengah juga gitu, kali 4 bagi 2, otomatis yang di sini juga pasti kali 4, dari sini ke sini bagi 2 juga pastinya. Kali 4, 4 kali 5, 4 kali 15 itu kan 60 ya. 60 bagi 2 30. Jadi jawabannya adalah 60 30 delta ya. Oke, untuk nomor 14 315 630 2110. Oh iya teman-teman, maaf ya, mau menginformasikan bahwa soal yang saya bagikan untuk nomor 14 itu ada yang perlu diralat. Jadi yang ini tuh bukan 1098 tapi 1008 ya. 1008. Jadi 1008 ya. Nah, jadi kita cari dulu polanya. Ini kan ke sini bertambah, ke sini berkurang, bertambah, berkurang, bertambah, berkurang. Otomatis, dan bedanya tuh kalau misalkan mau dikurangkan, mau pakai pengurangan, nggak konsisten ya teman-teman.
Nah ini pasti kalau bukan pembagian pasti perkalian. Nah dari 315 ke 360 itu ini sama aja dikali 2 ya, kali 2. Habis itu ini ke sini dibagi 3, ini ke sini kali 4, ini ke sini dibagi 5, ini ke sini dikali 6, ini ke sini dibagi 7, ini ke sini dikali 8 otomatis ya. Berarti ini ke sini dibagi 9. Nah, 144 dikali 8 hasilnya berapa? 144 kali 8 hasilnya 1152 ya, 1152. Nah, 1152 dibagi 9 itu hasilnya adalah 128. Berarti jawabannya adalah bravo ya. Nah, sekarang nomor 15. Kita lihat. Kalau kita cari bedanya antar bilangan itu nggak dapat ya teman-teman. Pasti kalian udah coba. Nah, kita lihat nih. Kalau dari sini kita selang satu bilangan aja ya. Dari sini ke sini itu dikali berapa? Kali 2. Ini ke sini kali 2 juga. Ini ke sini kali 2 juga. Otomatis dari 72 ke bilangan selanjutnya kali 2 nih. Berapa nih? 72 kali 2. 144 ya. Berarti nah kita lihat untuk yang bilangan di sininya. Ini kan dari 14 ke 24, habis itu ke 34, habis itu ke 44. Nah, ini kan tambah-tambah 10 ya, teman-teman. Tambah-tambah 10 ya. Ini juga tambah 10. Berarti ini ke sini ditambah 10 lagi nih. Berarti 54. Jadi jawabannya adalah 144 54 delta ya, teman-teman.